Sesimpel ini juga nggak ngerti Mukidi. Tapi mereka Ingat, iya, makanya saya bilang Yesus itu karena pagan itu adalah istilah orang-orang yang di luar dari Kristen. Demikian kafir adalah istilah untuk orang-orang yang tidak percaya kepada nabi kalian dan sesembahan kalian gitu. Jadi katakan kok bisa mati, Kak? Iya, di Yohanes 10 dikatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Jadi kenapa Yesus itu bisa mati? Karena dia menitipkan nyawanya kepada Sang Bapa supaya dia bisa menolong orang-orang di dunia orang mati. Dengan alasan dia ingin menyelamatkan orang matilah, makanya dia juga mati. Dan nyawanya itu dititipkan kepada Sang Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Gitu. Silakan Pak Tuan Sugiono, ada lagi yang mau ditanya? Waktu Tuhan Yesus disalib, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Apakah perbuatan setan atau perbuatan manusia lah, manusia biasa atau setan maksud saya kan? Kalau itu memang perbuatan setan, di mana ketuhanan seorang Yesus kok bisa dibunuh sama ciptaannya sendiri? Udah? Gimana ceritanya itu, Kak? Coba yang dijelaskan itu, Kak. Tuhan Yesus itu adalah manusia. Setan itu nggak bisa nyalipin. Ya, jadi itu adalah manusia-manusia jahat yang ingin meremukkan Yesus Kristus. Setan justru tidak ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena setan tidak ingin manusia itu diselamatkan oleh Yesus. Karena penyaliban Yesus itu adalah upaya menyelamatkan manusia yang sudah mati. Dan tapi ini saya minta maaf, Kak ya, saya kan orang bodoh ini kan untuk bertanya ini. Nanya, ini jawaban didengerin. Pertanyaanmu udah panjang lebar, dengerin jawaban susah. Siap. Jadi yang menyalibkan itu adalah manusia. Setan itu tidak mau menyalibkan Yesus. Loh Pak, aku berisik kali ini, aku ulangin lagi ah. Rame kali hidup kau. Ya, iblis justru itu tidak senang kalau Yesus itu menyelamatkan semua orang-orang yang sudah mati. Makanya kenapa iblis itu bahkan menggagalkan penyaliban. Iblis itu membisikkan begini kepada sebagian orang ya. Dia berkata gini, kalau kau memang anak Allah, turunlah dari salib itu. Nah, Yesus itu tidak mengikuti iblis. Kalau Yesus mengikuti iblis, ya berarti Yesus gagal dong mengalahkan iblis dalam daging gitu. Jadi nggak ada tuh cerita disalibkan iblis. Iblis mana bisa apa-apa. Ya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo Rahman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rahman, ada yang mau ditanya? Iya, menarik, kita tetap langsung aja ke pertanyaan Pak. Itu. Langsung aja ke pertanyaan. Ini sederhana saja pertanyaannya itu. Pertanyaannya Pertanyaannya, apakah itu Tuhan Yesus itu dia pernah berkata dalam Alkitab itu bahwa mereka Tuhan Yesus itu mengakui dirinya itu adalah Tuhan? Ada dong, sering sekali Yesus mengaku dirinya dijelaskan Tuhan. itu. Oke, bahkan Yesus itu sering sekali mengakui dirinya adalah Tuhan ya. Sehingga penyaliban itu juga dikarenakan pengakuan dia adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata ya, pergilah dosamu sudah diampuni. Nah, Yesus di situ sedang menyatakan dirinya Tuhan. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan Yesus. Berkali-kali dia mengampuni orang yang bersalah. Di situ dia menunjukkan dirinya Tuhan. Lalu dia berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nih di Wahyu 1 ayat 17. Dia lagi-lagi mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Itu juga dia mengaku dirinya Tuhan. Ya, lalu di Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Jadi berkali-kali Yesus itu mengakui dirinya adalah Tuhan. Dan oleh sebab itulah kenapa ahli-ahli Farisi itu bersekongkol untuk menghukum dia dengan kasus apa? Dengan kasus dia menghujat Allah. Dia yang kelihatan manusia tetapi dia mengaku dirinya adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu Pak Rahman, silakan. Ada lagi yang mau ditanya?
Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Terus kalau di Alkitabnya kakak itu kisah Rasul para Rasul itu gimana kak? Apa yang mau ditanya dari kisah Jadi para rasul? kalau kisah Rasul para Rasul itu kan bukannya Yesus itu adalah Rasul utusan Allah. Dia kan Bukan, kisah dilahirkan para oleh rasul itu Bunda berbicara Maria. Ya, tentang kisah para Rasul gimana kisah itu? para rasul itu berbicara tentang rasul, bukan kesaksian tentang Yesus. Jadi kisah para rasul itu penulisnya adalah Rasul Lukas dan Rasul Paulus. Nah, itu menceritakan semua pengajarannya para rasul. Bukannya menceritakan tentang Yesus adalah rasul. Tuh, seperti itu Pak Rahman. Apalagi yang mau ditanya Pak Rahman? Silakan. Iya, kemudian kalau Tuhan kan tidak Tritunggal, seharusnya dia kan harus satu ya. Kalau dalam Islam itu kan ahad. Kalau sementara di Kristen ini kan Tritunggal. Gimana bentuk penjelasan di situ kakak? Oke. Ini tunggal nggak Pak? Satu. Pak Rahman. Nih, saya jelaskan kenapa harus Iya, Tritunggal. Ini coba tunggal nggak? jelaskan. Ini satu nggak? Ya, kalau Allah itu tidak Tritunggal, akan sama dengan gelas saya ini. Tunggal, tapi dia nggak bisa Oh, ngomong. beda Tidak kakak. punya. Coba di perumpamaan yang lain lah. Itu kan kak, itu kan gelas itu buatan. Iya, nggak apa-apa. Sabar Pak, Ya, kan ini saya coba. mau jelasin ya. Allah itu kalau tidak Tritunggal maka dia adalah Allah yang mati. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Allah tunggal saja, dia mati seperti ini. Satu memang. Tapi ini satu yang tidak memiliki firman dalam zatnya. Satu yang tidak memiliki nafas dalam zatnya. Maka ini disebut satu yang mati. Tetapi kalau Tritunggal, Allah itu memiliki firman sehingga dia berkata-kata sendiri, menyatakan dirinya dengan firmannya itu. Dan dia juga memiliki roh, nafas hidup, sehingga dia memberikan hidup kepada ciptaannya. Itulah yang disebut Tritunggal. Bapa yang memiliki firman dan roh. 3 dalam 1. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang punya firman dan punya roh. Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan firman dan dengan rohnya. Dia menghidupkan. Ini. Jadi kalau Allah cuma satu, apa bedanya dengan satu gelas saya ini? Ini mah satu mati. Kalau tidak Tritunggal, saya pastikan Allah itu satu mati. Sama seperti mayat. Mayat yang satu tok. Dia tidak punya roh, tidak punya suara. Makanya dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa menyatakan dirinya. Nggak bisa gerak. Itu adalah satu seperti satu mayat. Jadi kalau Allah itu tidak Tritunggal, saya pastikan itu adalah Allah mati alias batu atau gelas keramik saya. Seperti itu Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi luar biasa sekali penjelasannya kakak. Ya, mengenai ada lagi yang mau keyakinan. ditanyakan Pak? Ada. Silakan. Jadi begini kan, kalau kita kan ada yang namanya itu surat Maryam. Jadi surat Maryam itu kan menjelaskan bahwa Yesus itu, atau kita meyakini bahwa Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam, ya. Nah, itu daripada keyakinan kita orang Muslim. Kemudian bisa nggak kakak jelaskan itu? Kan tadi kan sudah kakak jelaskan Tuhan Tritunggal nih. Tuhan Tritunggal itu kan yang seharusnya kan kakak bilang tadi itu gelas. Kok di perumpamaan dengan gelas sih? Hubungannya Memang apa kalau dengan kita- surah Maryam? Gimana? Coba surat Hubungannya Maryam. apa dengan surah Maryam? Kenapa saya harus menjelaskan surah Maryam? Itu kan iman Ya, Anda kalau- yang ada di abad ke-7. Iya, Saya jadi bertoleransi terhadap iman Anda. Gitu. betul kakak. Jadi begini kak. Ada apa kalau dengan kita- surah Maryam? Kalau kita dari surat Maryam itu kita meyakini dan memahami bahwa Nabi Isa itu ya benar dilahirkan, bukan menjadi Tuhan. Itu Ya, poinnya di itu situ, kan Kak. itu kan teologi di abad ke-7. Itu kan Iya, betul. baru di tahun Kemudian 600-an. begini, Kak. Sementara tentang Kristus Yesus ini dia benar-benar sabar. Jadi tentang Yesus Kristus ini dia benar-benar hidup di abad 1 dan dia ini tokoh yang nyata sekali, disaksikan, diraba, dilihat oleh banyak orang, terutama orang-orang Israel. Dan ini bukan jumlah sedikit gitu. Saya lebih percaya kisah tentang Yesus
yang banyak saksi matanya, yang banyak saksi peninggalannya ya, situs-situs peninggalannya ya, dan data-data sejarahnya dibandingkan surah Maryam Anda tadi ya, yang ada di abad ke-7 yang tidak tahu kita di mana lokasinya, seperti apa, tidak ada juga yang menyaksikan ya. Orang-orang di abad 7 ini tidak pernah ada yang menyaksikan tentang Isa putra Maryam. Jadi kalau saya lebih mempercaya yang di abad 1. Kenapa? Kalau saya analogikan seperti ini, yang mengenal saya tentu orang-orang yang sekarang ini, yang hidup di antara saya ini. Saya di Australia, tentu tetangga-tetangga saya di Australia yang mengenal saya. Tiba-tiba 700 tahun berikutnya, ada orang yang tidak mengenal saya menarasikan saya A, B, C, D, mungkin mengatakan hitam, biji mata saya merah. Padahal yang di abad 7 ini nggak pernah ngelihat saya. Dan mereka ini ada di mana ya? Kalau bisa saya bilang, oh ada di, misalnya ada di Sarawak gitu. Mereka menceritakan saya yang biji mata saya merah, warna kulit saya hitam, saya lahirnya di bawah pohon nanas. Nah, itu kan kacau. Saya lebih percaya dengan apa yang diceritakan orang-orang yang sejaman dengan saya, yang menyaksikan saya, yang melihat saya saat ini juga. Jadi tentang Isa, kepercayaan Anda di dalam surah Maryam, saya juga nggak tahu siapa penulis Maryam ini ya. Ya, tentang kisah Anda saya bertoleransi untuk itu. Yang dikatakan lahir di bawah pohon korma, yang saya juga tidak tahu bapaknya siapa, saya tidak akan pernah mau menerima iman yang demikian, Pak. Seperti itu Pak Rahman ya. Jadi saya akan menceritakan tentang Yesus yang diceritakan oleh para rasul dan orang-orang Israel saat itu, dibandingkan orang-orang yang di Arab, yang di abad ke-7 yang tidak pernah tahu sama sekali tentang Isa putra Maryam itu. Seperti itu Pak. Oh iya betul Kak, betul. Kemudian gimana tentang kisahnya Nabi Musa sama Nabi Harun? Kan Harun kan bersaudara sama Maryam nih jadi begitu Kak, coba dijelaskan itu. Kemudian Bani Israel ini juga kan ya kaum daripada Nabi Musa. Gak ada hubungannya Israel. Kalau kita bilang ini ya, Bani Israel. Israel ini punya 12 anak ya. Yakub ini punya 12 anak. Justru yang disebut Bani itu Bani Yahudi, Yehuda, karena dia keturunan Yehuda gitu ya. Tentang Musa ini bukan orang Yehuda. Musa ini adalah orang Lewi dan dia memang saudara dengan Harun dan Miriam. Miriam ini seorang nabiah, dia perawan dan tidak menikah ya. Miriam, bukan Maryam, bukan Maria. Mereka ini memang 3 bersaudara. Yang satu nabiah, yang satu imam, yang satu nabi. Inilah Musa, Harun dan Miriam. Miriam ini tidak menikah. Harun ini seorang imam dan Musa ini menikah. Gitu. Ini sejaman, tetapi dengan Maria, ibunya Tuhan Yesus, ini tidak sejaman. Bedanya itu jaraknya itu 1500 tahun. Seperti itu Pak Rahman. Oke, Pak Rahman ada lagi yang mau ditanya? Jadi seperti itu. Biasa sekali. Ya, Tuhan memberkati Pak Rahman ya. Shalom. Oke, kita naikkan yang lain. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, biar room kita ini kuat dan tegang 70 tahun. Oke, halo, Ring Jumat. Halo. Ya, halo, salam, selamat pagi juga Kak Agatha. Ya, selamat pagi. Ada yang mau ditanya? Iya, tadi karena sekilas saya mendengar tadi tentang mengenai Tritunggal itu Kak Agatha. Tadi Ada yang mau ditanya? Iya, coba bisa Kakak jelaskan ulang sedikit yang pendek tadi Kak, baru nanti bisa saya pertanyakan lagi gitu. Ada yang mau saya tanyakan sedikit. Langsung aja ke pertanyaan. Karena tadi kan Allah tadi kalau dia nggak Tritunggal jadi kayak gelas gitu tadi kan. Jadi Allah kalau tidak Tritunggal dia mati. Karena dia cuma satu yang tidak memiliki firman dan tidak memiliki roh. Itu Tritunggal itu jadi satu Allah yang hidup, yang memiliki firman dan roh. Itu Tritunggal. Satu berarti ketiga ini mereka punya nama satu atau punya nama beda Kak? Allah tidak punya nama. Kalau Allah punya nama, apa bedanya dengan saya? Allah ini dipanggil Bapa. Kenapa? Bapa itu artinya adalah sang sumber. 1 Korintus 8 ayat 6.
Jadi Allah berarti ini tidak Bapa- bernama. Oh, Bapak nggak punya nama. Allah itu memang tidak bernama, makanya kenapa Allah, Sang Firman ketika datang kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14 dia mengatakan apa? Aku adalah aku. Dia memperkenalkan namanya sebagai aku adalah aku. Jadi Allah itu tidak pernah memperkenalkan dengan namanya Mukidi, Saripe, Markona, apapun, tidak ada nama Allah. Allah itu tidak bernama. Itu diulangi lagi sama Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham bapamu ada, aku adalah aku. Itu Yesus lagi-lagi mengaku dirinya adalah Allah. Silakan. Kemudian Kak, berarti yang punya nama itu hanya anak kah gitu kira-kira? Yang punya nama itu adalah kemanusiaan dari Sang Firman. Makanya Allah itu disebut Bapa, Firman-nya itu disebut anak. Pernahkah disebut nama? Tidak. Kecuali kemanusiaannya yang adalah Yesus Kristus. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Rin? Rohnya Kak? Semuanya tidak bernama. Allah tidak bernama. Karena Allah itu merujuk kepada hakikat. Jadi roh Allah, roh kudus itu ada namanya? Enggak ada. Ada pula dinamai nafas. Ada lagi? Berarti kalau maksudnya kalau gitu roh itu yang punya Bapak. Semuanya. Jadi- Bapa itu adalah sang sumber. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi baik roh maupun sang firman itu berasal dari sang Bapa. Itu maksud ayat itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Oke, itulah dulu Kak nanti. Ya, kalau Tuhan ada- memberkati. Silakan, Pak Ikhlas, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, selamat siang. Ya, selamat pagi, Pak. Oh ya, ini Kak, ini boleh bertanya? Boleh, boleh. Oke. Di Matius 11:25 nih Kak, Silakan, silakan. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul ya Kak? Betul. Oke, yang pertanyaan saya itu Yesus mengatakan aku bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan di mananya? Dia Tuhan karena dia satu di dalam sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena dia adalah firman-Nya Bapa. Oh, firman. Iya. Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dia pembawa firman ya? Dia bukan pembawa firman, dia firman itu. Bukan pembawa. Itu ada di dalam Bible juga mengatakan Ada firman dong. itu telah ku sampaikan kepada mereka. Ya. Silakan Pak Ikhlas. Saya tahu ayat itu. Firman itu sudah aku sampaikan. Jadi apa yang dinyatakan Bapa itu sudah dinyatakan sang firman. Firman menerima firman perkataan sang Bapa. Karena firman itu juga memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Demikian sang Bapa juga memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi firman yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah perkataan sang Bapa yang disampaikan oleh sang firman itu kepada murid-muridnya. Itu maksud dari ayat itu. Itu adalah firman itu terjemahan dari remata yang adalah relasi. Kenapa Pak Ikhlas? Berarti firman membawa firman gitu ya? Iya, firman itu berkata-kata. Makanya dia mengatakan disampaikan. Jadi sang firman yang menjadi manusia itu menyatakan pernyataannya. Apa yang dikatakan sang firman itu namanya juga firman. Sebab dia adalah sang firman yang berkata-kata. Ini Kak, maksud saya kan firman membawa firman gitu ya? Firman itu menyatakan firman. Ya, berarti firman. Jadi Yesus itu sedang menyatakan apa yang ada di dalam dirinya yang satu di dalam sang Bapa. Silakan Bang Ikhlas. Kalau di apa lagi? Itu ada tertulis juga bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya Tuhannya itu Tuhan siapa Ya, ke bait Allah itu di rumah sang Bapa. Bait Allah itu. Iya. Jadi kan di dalam tradisi Yahudi, Bunda Maria ini karena imannya, dia itu adalah seorang Yahudi. Karena imannya dia menyerahkan bayi Yesus itu untuk
disunat oleh Simeon. Itu yang dimaksud diserahkan ke rumah Bapa. Itu maksudnya. Jadi dalam kemanusiaannya tentu dia juga akan melakukan apa yang biasa dilakukan tradisi Yahudi saat itu. Seperti itu Pak Ikhlas. Jadi Yesus diserahkan ke rumah Tuhan itu maksudnya adalah untuk disunat. Maksudnya gini Kak, maksudnya pertanyaan saya, Yesus menyerahkan kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan di situ itu yang mana itu ya Kak? Bapa, yang Tuhan besar itu semuanya adalah Sang Bapa. Berarti Yesus itu Tuhan Firmannya Bapa. Bapa, firmannya Bapa. Gini Kak, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Bertuhan itu siapa itu? Sang Bapa, Sang Bapa. Oke, Sang Bapa itu Tuhan. Ya, tadi seperti yang kamu tanyakan tadi di Matius tadi, Matius Iya, 21 tadi. Iya, berarti Tuhan itu Bapa. Berarti Yesusnya itu gimana Kak? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyatakan ketuhanan Sang Bapa. Berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan gitu ya? Bukan, tidak ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, tidak. Loh, kan tadi Kakak bilang Yesus Tuhan. Inilah yang disebut dengan Tritunggal. Jadi Sang Bapa itu Tuhan, Firman itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan juga gelarnya. Kenapa kemanusiaan Yesus diserahkan kepada Sang Bapa? Karena janji Allah dengan Abraham, yaitu setiap anak 8 hari itu harus diserahkan untuk disunat. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 17. Ini perjanjian antara Allah dengan keturunan Abraham. Jadi diserahkan di situ maksudnya Itu di adalah Lukas. disunat. Betul. Berarti Saya tahu itu, saya tahu. 22 ya itu ya Kak ya. Ya. Jadi Yesus itu disunat, diserahkan kepada Tuhan itu disunat. Diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan di mana? Tuhan yang mana itu? Dibilang dari tadi Bapa, diputar lagi dong. Berarti Bapa itu Tuhan. Bapa itu kan Allah Tuhan. itu cuma satu, yaitu Bapa. Bapa itu gelarnya Tuhan. Firman itu tentu gelarnya juga Tuhan. Roh Kudus juga gelarnya Tuhan. Saya analogikan ya. Saya misalnya seorang mahasiswa, maka suara saya juga mahasiswa. Roh saya juga mahasiswa. Ngerti nggak? Ini jadi satu hakikat. Allah gelarnya itu cuma satu, yaitu Tuhan. Yang dinyatakan oleh Sang Firman. Pak Ikhlas. Halo, Pak Ikhlas. Oke baik ya. Berarti satu gitu ya. Iya, satu Allah yang saya tadi jelaskan sebagai Kalau Tritunggal. satu Allah, kalau satu Allah itu gimana di Yohanes 17:23? Kenapa Eh, Yohanes dia- 17 ayat Di 23? di Yohanes 12 di Yohanes 17:21 kalau tidak salah. Oh, silakan dibaca, silakan. Nah, itu kan yang berbunyi supaya mereka semua menjadi satu. Iya dong. Nah, berarti mereka juga jadi satu, berarti Tuhan banyak ya berarti ya. Mereka di situ adalah rasul, para rasul dan semua pengikutnya menjadi satu di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, itu Hanya mereka dikatakan semua ya, kan makanya dijadikan satu. seperti, ngerti nggak seperti? Seperti bukan artinya sama dengan. Ya Bapa, aku mau supaya mereka menjadi satu sama seperti kita ya Bapa satu. Mereka juga satu di dalam aku, dalam kemanusiaannya. Karena mereka juga rasul-rasul satu ini ya, adalah manusia, sebentar. Gini ya, karena rasul ini adalah manusia, disatukan di dalam Kristus. Makanya disebut para rasul ini adalah tubuh Kristus atau gereja ini. Dan Kristus itu sebagai kepalanya. Jadi Yesus itu menempatkan kemanusiaannya itu menyatu dengan kemanusiaannya para rasul. Inilah yang kami sebut dalam sakramen baptisan dan ekaristi, menyatu. Jadi Yesus itu ada di dalam kami, tubuh Yesus dan darah Yesus itu ada di dalam kami dalam ekaristi, dan kami ini di dalam Yesus dalam sakramen baptisan karena kami sudah mengenakan Kristus, menyatu dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Jadi karena Sang Bapa satu di dalam firman, hakikat keilahian Yesus, demikian juga manusia disatukan dalam kemanusiaan Yesus. Itu maksud dari Yohanes 17 tadi. Nah, gini Kak. Tadi Kakak mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Betul, Terus di itu merujuk kepada terus di- hakikat Allahnya. Oke, terus di Yohanes 17:21 yang mereka Nih, kamu ngerti nggak?
Kenapa Yesus mengatakan dia satu dengan Sang Bapa? Itu merujuk kepada keilahiannya. Tetapi satu dirinya Yesus dengan murid-muridnya itu dalam kemanusiaannya. Sesimpel ini juga nggak ngerti Mukidi. Tapi mereka Ingat, sudah satu dengan iya. Makanya saya bilang mereka Yesus sudah satu itu dalam apa, Kak? gini bang. Sekali lagi saya ulang ya, dengar dan fokus. Tatap mata saya, dengar dan fokus. Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat ilahinya itulah yang satu dengan Bapa. Kodrat kemanusiaannya inilah yang satu dengan murid-muridnya. Ini simpel, masih nggak ngerti? Oke, gini aja, Kak. Maksud saya kan gini, Kak. Satu apanya gitu. Maksudnya satu tujuan, Kak. Dibilang hakikat, ini telinganya. Oke, satu hakikat baik. Dengerin dulu. Yesus itu punya dua hakikat. Dengar. Yesus punya dua hakikat. Ya. Jangan duduk di Iya. Anda mendengar? Mendengar ya. Yesus itu adalah Allah. Karena dia sang firman yang satu di dalam Bapa. Yesus itu juga manusia. Kemanusiaannya inilah yang satu dengan kami. Murid-muridnya ini. Yang sudah disatukan dalam sakramen baptisan dan ekaristi. Ini dari tadi jawaban saya. Jadi yang dimaksud satu di situ apa, Kak? Dalam kodrat. Maksudnya kan gini, Kak. Kakak kan bilang nih, Yesus dan Botol, capek. Botol kali. Satu apa, Kak? Kalau Yesus itu satu hakikat dengan Sang Bapa karena firman. Udah dari tadi saya bilang kodrat. Hakikat. Kau aja nggak ngerti kayaknya kemanusiaan. Itu lagi jawabannya itu. Memang jawabannya itu. Yang dimaksud Yesus adalah dia satu di dalam Bapa dalam kodrat Allah. Yang satu dengan manusia dalam kodrat manusia. Makanya ada ayat di 1 Timotius dikatakan, karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita manusia Yesus. Kepalanya dibenturin lagi agak kenceng biar encer otaknya. Ini 1.400 orang kalau yang Kristen kayaknya udah berulang-ulang udah paham dia. Susah. Makanya jangan pernah dilepas. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ini sejak awal saya buka diskusi Yesus itu udah seperti ini kodratnya. Satu pribadi dengan dua kodrat, Allah dan manusia. Nih, pahami dulu. Makanya dia bisa mati, dia lapar, dia boker karena manusia. Tetapi dalam keilahiannya dia adalah sang pencipta. Ini makanya membedakan manusia Yesus dengan saya. Nih, kalau di dalam ikon ini dinyatakan dengan simbol biru. Warna biru ini adalah Allah. Merah ini adalah kemanusiaannya. Jadi Yesus itu satu pribadi dengan dua kodrat. Inilah kemanusiaannya, inilah yang satu dengan kami. Dengan murid-muridnya, dengan para rasul. Dengan semua oten di dunia ini. Disatukan dalam kemanusiaannya. Melalui itu tadi, sakramen ekaristi dan baptisan. Melalui sakramen ekaristi, Yesus masuk di dalam kami. Karena darah dan tubuhnya kami makan. Di dalam sakramen baptisan, kami di dalam Yesus. Jadi Yesus itu yang kami kenakan. Dalam sakramen baptisan karena kami sudah menyatu dalam kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya. Ini dipahamin dulu ini. Saya kayaknya harusnya butuh ikon ini untuk supaya kau nyerna ya, mencerna apa yang saya jelaskan gitu ya. Susah, kalian tuh susah mengerti. Jadi untuk teman-teman semua 1.400 orang, dia satu pribadi dengan dua kodrat, Allah dan manusia. Jadi jangan kaget kalau dia boker. Jadi jangan kaget kalau dia berdoa. Jadi jangan kaget kalau dia juga makan. Itu merujuk kepada kemanusiaannya. Tetapi keilahiannya tidak demikian. Sebab dia adalah sang ilahi. Sang terang. Gitu. Ini adalah iman saya. Jadi jangan mengolok-olok iman saya. Ingat kalian lagi puasa. Jangan puasa untuk iblis ya. Ya, hargai toleransi ya Kak. Saya menghargai iman kalian. Kalian pun harus menghargai iman saya. Jadi jangan mengolok-olok iman orang. Kalau iman kalian juga sebenarnya bisa kami olok-olok, tapi kami nggak mau. Oh ya, biarkan itu menjadi agamamu. Nikmatilah agamamu. Saya menikmati agama saya dan saya, untungnya saya bisa menjelaskan iman saya. Lah kamu cuman bisa ngolok-ngolok, ditanya nggak tahu tentang imanmu. Minimal kalian buka room, nanti saya tanya.
Seperti itu. Kalau nggak makan nggak bohong, iya nggak bahas Alkitab nggak makan. Jadi kita lihat ya banyak room-room itu ya, room-room agama sebelah ya. Dia itu buka room untuk bahas agama kita supaya bisa makan. Bahkan kemarin tuh saya lihat ya siapa namanya Donditan ya, dia live tapi ngebahas konsili, ngebahas kitab kami gitu. Nggak makan kalau nggak bahas Alkitab. Memang luar biasa ya. Tuhan Yesus ini memberikan makan entah apapun agamamu. Melalui kalian membahas Tuhan Yesus, kalian itu dapat donasi dan makan ya. Keren. Tuhan saya memang keren sekali ya. Kalau kalian bahas Tuhan Yesus pasti rame. Kalau bahas iman kalian, aduh mohon maaf ya, nggak tertarik sih. Ya, jadi banyak donatur ya, jadi banyak yang ngasih ya, manas-manasin orang dengan kalian mengada-ngadakan cerita bohong tentang Tuhan Yesus ya, kalian bisa makan. Sekeren itu Tuhan saya. Nah, kita naikkan dulu yang lain. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya, sama nge-give biar room kita ini tegang 70 tahun. Oke, jangan lupa ya hashtag salam toleransi teman-teman Oten di bawah, hashtag salam toleransi gitu. Halo Gus Toro, silakan. Halo, selamat pagi Gus Toro. Selamat pagi, Mbak Ya, Ibu. ya silakan Pak, panggil aja nama saya Selena. Oh, Selena, oke. Terima Ya, kasih. silakan. Enggak, jadi cuman bisa mendoakan gimana kita hidup tentram damai untuk selamanya kan, Amin. seperti itu ya Bu. Betul, Jadi betul, kadang-kadang betul. kalau iya, jadi kadang-kadang kalau kita bicara keyakinan kan kadang-kadang riskan kan. Riskan Betul. dalam arti hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang manusia tuh punya dari segi satu sisi mah yang jadi masalah satu sisi karena pola pikir, mungkin SDM mungkin seperti itu atau selanjutnya atau yang lebih banyak lagi kan ya. Jadi Betul. kadang-kadang yang jadi masalah kadang-kadang orang kok pada ribut suatu keyakinan kan gitu ya. Saya kadang-kadang bingung, kadang-kadang miris gitu. Mirisnya, oh iya jangan sampai kita butuh tentram, damai hidup di dunia kan seperti itu. Gitu. Betul. Iya makanya jangan jadikan suatu perbedaan karena apa ya. Jadi kembali lagi kalau bagi pribadi saya tuh jadikan hati sebagai kitab dan hadis sebagai lisannya. Seperti itu aja udah. Kalau Siap, kita siap. bicara sama kitab sama hadis udah insya Allah dalam arti kalau cerita keyakinan mungkin saya orang bodoh tapi kita bicara hati mungkin seperti itu. Kita bicara hati, kita bicara pola pikir, yaitu kembali lagi yang namanya kitab taruh di hati, hadisnya di lisan. Tapi kembali lagi kalau emang kitabnya Injil atau kitabnya apa ya taruhlah di otaknya dan di pikirannya. Mungkin hanya seperti itu. Kalau mungkin kalau pribadi saya itu seperti itu. Baru kita melaksanakan keyakinan atau kepercayaan diri. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi sebenarnya semua yang ada di dalam diri seseorang itu mencerminkan ajarannya, betul. Jadi kalau memang ajaran agamanya baik, pasti tercermin dari typingannya, dari pertanyaannya. Lah kalau orang ya dari typingannya kotor, terus pertanyaannya pun niatnya mengolok-olok, nah ya memang seperti itu. Karena memang dalam hatinya itu penuh dengan kotoran gitu. Banyak orang memang ya beragama tetapi dia tidak tahu mendedikasikan hidupnya itu untuk agamanya. Banyak, memang yang saya lihat seperti itu. Hobinya mengolok-ngolok. Padahal saya buka room itu hanya ingin menceritakan tentang Tuhan saya. Karena banyak orang yang salah paham tentang iman saya. Mengira saya menuhankan 3 Tuhan. Tidak demikian. Dari tadi saya menjelaskan tentang hakikat Tuhan saya, apa yang diajarkan Tuhan saya. Namun kan ketidakmenerimaan perbedaan inilah yang membuat mereka itu menjadi apa? Gelap mata. Jadinya menghina, mencaci. Padahal kita ini mengusung tinggi toleransi. Toleransi itu
artinya kan membiarkan. Jadi apapun agamamu, ya itu nikmati. Tapi kalau kamu mau bertanya, tanyalah dengan itikat baik. Nah, kalau di sini yang naik dari tadi, mungkin Pak Agus dari tadi ngirim permintaan udah menyaksikan ya. Niatnya itu mengolok-olok dari typingannya, ya jahat, jorok, bohong, kibul apa segala macam. Jadi kan saya menjelaskan iman saya. Tidak ada kebohongan, saya menggunakan dalil gitu. Kalau kalian tidak terima ya tidak apa-apa. Inilah yang namanya toleransi. Keperbedaan cara pandang itu kita harus menerimanya itu. Bukan artinya karena kamu tidak sepakat dengan iman saya, kamu harus menghina iman saya. Itu namanya tidak toleransi. Kan seperti itu. Ya, ini ada lagi yang bilangnya menolak Bible. Saya tidak pernah menolak Bible. Justru yang saya nyatakan ini adalah Bible. Ya. Jadi tambah lagi literasi teman-teman yang di bawah dalam typing. Contoh apa yang dikatakan Gus ini ya. Gus ini bukan orang sembarangan. Kita tahu ini gelar untuk orang-orang yang tinggi di dalam bukan. Kalau nasi saya tuh Gus itu dari Agus. Oh, Keluarganya ibu bukan maaf. Bukan. Kalau salah itu. Kalau justru saya tuh orang terminal. Saya asli orang terminal. Nah, Karena saya berpikir dengan kesalahan, karena selalu saya berkumpul dari ibarat orang Jawa bilang mah dari kirik sampai jadi anjing saya di terminal. Cuman saya belajar dari kesalahan, tapi kembali lagi dengan pola pikir kita. Jadikan pola pikir yang jernih seperti itu maksudnya. Bagus karena memang guru terbaik itu adalah pengalaman. Sebenarnya orang yang mengalami banyak pengalaman, dia lebih wise terhadap orang, lebih bertoleransi. Nah, untuk orang-orang yang picik ya, yang memang mainnya kurang jauh ya, akan seperti itu, sempit memang cara pandangnya, Gus. Ya, gitu. Iya. Nggak masalah. Jadi begitu pola pikirnya itu juga maaf untuk semua rekan, untuk semua saudara. Kalau memang ya kalau surga hanya untuk satu kebenaran, contoh gampang buat Islam atau buat Kristen lah nanti yang punya orang yang buta huruf yang jadi orang baik, apa dia nggak punya hak untuk masuk surga? Kita kan juga nggak tahu. Tapi kembali lagi dengan pola pikir kita, ya itulah tadi, gunakan otak kita atau simpanlah kitab kita di otak. Jadikan kitab kita di hati, jadikan lisannya di hadis. Mungkin seperti itu biar kita nikmat, biar kita bisa hidup menjalankan damai, betul. Iya, damai. Jadi nggak usah berpola pikir. Kita kan kembali lagi yang namanya perbedaan dalam arti dalam suatu kehidupan atau gini yang jelas. Jangan sekali-kali atau mengkafir-kafirkan atau kan dia udah punya niatnya, udah punya ijab kabulnya kalau bahasan. Kalau emang niatnya seperti itu ya udah tinggal ijab kabulnya. Kalau memang udah punya niat. Tapi gini Gus ya, saya malah senang kalau disebut kafir, serius. Jangan seperti kita karena kafir di dalam iman Islam itu adalah orang yang menutup diri dari Nabi dan dari Allah. Saya memang betul demikian gitu. Makanya saya sebagai orang Kristen saya tidak pernah tersinggung disebut kafir. Nah, demikian dari Kristen sendiri memang ada juga sebutan untuk orang-orang yang di luar Kristen, yaitu pagan. Jadi jangan tersinggung dulu ya teman-teman ya. Gus juga jangan tersinggung ya. Karena pagan itu adalah istilah orang-orang yang di luar dari Kristen. Demikian kafir adalah istilah untuk orang-orang yang tidak percaya kepada nabi kalian dan sesembahan kalian gitu. Jadi ini yang namanya toleransi gitu loh. Kita tuh menerima perbedaan gitu ya. Makanya saya bilang teman-teman Kristen ini selalu saya katakan tidak boleh tersinggung kalau disebut kafir, karena kafir itu artinya menutup diri gitu. Dan teman-teman Muslim juga jangan tersinggung kalau kami sebut pagan. Kenapa? Karena memang penemu istilah pagan itu memang orang Kristen. Itu menunjukkan bahwa mereka itu di luar dari Kristen. Jadi jangan tersinggung juga ya Gus ya, karena itu memang istilah kami yang menemukan gitu. Jadi saya tidak tersinggung disebut kafir. Kalian pun saya mohon tidak boleh tersinggung gitu. Inilah yang namanya istilah-istilah dalam agama gitu. Kita harus menerima. Betul. Iya, kembali lagi kan ya itu jadi suatu kita jalani aja ya suatu kehidupan. Nggak beda aja kita hidup dalam rumah tangga masing-masing.
Kan nggak bisa kita masuk dalam kesaksiannya rumah tangga orang lain. Kita nggak Good. mungkin dalam kesaksian Tuhan mungkin seperti itu kita harus ngikutin dia, kan nggak bisa. Contoh gampang, kita dalam kecelakaan, orang yang lihat kecelakaan kita suruh jadi saksi, ya saya nggak mau, ibaratnya kan seperti itu. Biarkan Iya. kesaksian jadi saksinya dia, kan seperti itu. Betul. Jadi Makanya kalau kita mungkin kita harus menyaksikan, hati-hati, iya. kalau kita menyaksikan kita Betul, boleh bersaksi. Kalau tidak menyaksikan ya jangan saksi dusta gitu ya Betul. Gus ya. Iya, Mantap. iya, jangan menyaksikan kehidupan orang yang kita tidak tahu niat dan ijab kabulnya, seperti itu intinya. Betul Jadi sekali. kadang-kadang orang tuh apa ya, orang nggak tahu asal usulnya kok main, wah itu salah. Kita nggak boleh menelan mentah. Kita pelajari, kalau memang mau ikut turun ya silahkan turun, kalau enggak ya jangan menyalahkan. Itu juga proses kehidupan. Kalau kita emang kita pengen lebih nikmat dalam hidup, lebih tenang dalam berkeluarga atau bermasyarakat, seperti itu mungkin. Respect ya, Itu respect mungkin hanya saran. Gus Toro ini ya. Selamat menunaikan ibadah Iya, puasa mungkin ya aja. Gus ya. Ini Amin. mau lagi momennya bulan suci, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang non muslim ya. Jadi jangan tersinggung. Ini kan kita diskusi gitu ya. Jadi jangan gampang panas, jangan gampang baper ya. Kalau kamu memang baik, ya tunjukkanlah typinganmu itu yang baik ya. Karena seperti apapun orang jahat kepada kamu, kalau kamu memang hakikatnya baik, kamu akan berbuat baik. Thank you Gus. Oke. Sama-sama. Sehat selalu Gus. Oke, mantap ya.